Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Triastiadi, NIM 22090270028. Saya dari program Studi Manajemen di Sekolah Pascasarjana UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan gagasan penelitian saya, dan di sini ada beberapa topik yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, deskripsi teori, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan rencana analisis data. Ini adalah judul gagasan penelitian saya, yaitu pengaruh ekuitas merek terhadap kesadaran pengetahuan produk dengan ketersediaan produk dalam meningkatkan efektivitas secondary sales pada perusahaan PT XYZ. Dan saya terima kasih kepada dosen yang telah membimbing dan mengajari saya untuk membuat gagasan penelitian, yaitu dosen Insinyur Haji Muhdi MS PhD. Latar belakang masalah saya di gagasan penelitian ini adalah persaingan industri produk minuman di Indonesia sangat kompetitif. Meskipun demikian, dengan beralih dari filosofi produk dan penjualan yang lebih baik untuk memenangkan persaingan. Dasar dari orientasi pemasaran yang dibentuk dengan baik adalah hubungan pelanggan yang kuat, sehingga perlu dilakukan analisa pengaruh yang dapat meningkatkan secondary sales terhadap produk minuman, di mana yang dianalisa pada penelitian ini adalah ekuitas merek, pengetahuan produk, ketersediaan produk, dan secondary sales. Identifikasi masalah. Setelah saya jelaskan latar belakang, akan sama dengan latar belakang, yaitu di mana akan dianalisa pada penelitian ini ekuitas merek, pengetahuan produk, ketersediaan produk, dan secondary sales. Nah, di sini dari identifikasi masalah yaitu ada variabel bebas. Variabel bebasnya itu ada ekuitas merek dan pengetahuan produk. Dan variabel terikatnya yaitu secondary sales, variabel moderator atau variabel jalur, ada ketersediaan produk. Pembatasan masalah. Nah, di pembatasan masalah penelitian saya ini berfokus subjek penelitian produk minuman yang termasuk kategori minuman dengan merek XY. Yang kedua, membahas pengaruh ekuitas merek untuk meningkatkan secondary sales. Yang ketiga, untuk membahas pengaruh pengetahuan produk untuk meningkatkan secondary sales. Yang keempat, untuk membahas pengaruh ekuitas merek dan pengetahuan produk berpengaruh dengan ketersediaan produk. Yang kelima, berfokus untuk pengaruh ekuitas merek, pengetahuan produk, ketersediaan produk untuk meningkatkan secondary sales. Yang keenam, penelitian ini dilakukan di Indonesia, sehingga pembahasan mengenai penggunaan produk minuman. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah penelitian saya ini, apakah ada pengaruh ekuitas merek terhadap secondary sales? Yang kedua, apakah
ada pengaruh pengetahuan produk terhadap secondary sales? Yang ketiga, apakah ada pengaruh ketersediaan produk terhadap secondary sales? Yang keempat, apakah ada pengaruh ekuitas merek terhadap pengetahuan produk? Yang kelima, apakah ada pengaruh ekuitas merek, pengetahuan produk terhadap ketersediaan produk? Yang keenam, apakah ada pengaruh ekuitas merek, pengetahuan produk, dan ketersediaan produk secara simultan terhadap secondary sales? Kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam manajemen. Dapat menjadi studi atau penelitian lebih lanjut untuk menambahkan wawasan mengenai ekuitas merek, pengetahuan produk, dan secondary sales. Dan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis. Kegunaan secara praktis, penelitian ini mampu menyediakan informasi produk minuman PT XYZ di Tangerang dalam rangka untuk meningkatkan secondary sales melalui ekuitas merek, pengetahuan produk, dan ketersediaan produk. Deskripsi teori. Pengetahuan produk. Menurut teori Brax dalam Shirin dan Hanzai tahun 2011, pengetahuan produk adalah pengetahuan yang didasarkan pada memori atau pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen. Menurut Niti Susastro tahun 2012, hal yang terkait dengan pengetahuan produk adalah pengetahuan tentang karakteristik produk, pengetahuan tentang manfaat produk, pengetahuan tentang risiko mengkonsumsi produk, dan tentang kepuasan mengkonsumsi produk. Yang ketiga, ketersediaan produk. Teori Emiri tahun 2013, ketersediaan produk adalah kiat secara konsisten dan efisien untuk memberi pelanggan yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan dengan mudah diterima oleh pelanggan. Teori secondary sales menurut Li dan Wang tahun 2002, karya terkait dengan literatur manajemen rantai pasokan untuk mengatasi dampak pasar sekunder yang mempertimbangkan model 2 periode atau 2 tahap. Kerangka berpikir. Pengaruh ekuitas merek terhadap kesadaran pengetahuan produk dengan ketersediaan produk dalam meningkatkan efektivitas secondary sales pada perusahaan PT XYZ. Penelitian gagasan saya ini memakai analisis jalur. Nah, dari analisis jalur ini terdapat dua variabel eksogen, yaitu brand equity dan product knowledge. Nah, apakah brand equity berpengaruh langsung terhadap secondary sales? Yang kedua, product knowledge-nya apakah berpengaruh langsung terhadap secondary sales? Yang ketiga, apakah brand equity berhubungan dengan stock availability dan berpengaruh dengan secondary sales? Yang keempat, product knowledge, apakah ada hubungan dengan stock availability dan berpengaruh dengan secondary sales? Lanjut ke hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian saya, apakah ada pengaruh langsung
ekuitas merek terhadap secondary sales. Yang kedua, apakah ada pengaruh langsung terhadap pengetahuan produk dengan secondary sales? Yang ketiga, apakah ada pengaruh langsung ketersediaan produk terhadap secondary sales? Yang keempat, apakah ada pengaruh langsung ekuitas merek terhadap pengetahuan produk? Yang kelima, apakah ada pengaruh langsung ekuitas merek pengetahuan produk terhadap ketersediaan produk? Yang terakhir, apakah ada pengaruh langsung ekuitas merek pengetahuan produk dan ketersediaan produk terhadap secondary sales? Tujuan penelitian saya mengetahui pengaruh terhadap ekuitas merek terhadap secondary sales. Yang kedua, mengetahui pengaruh pengetahuan produk terhadap secondary sales. Yang ketiga, mengetahui pengaruh ketersediaan produk terhadap secondary sales. Yang keempat, mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap pengetahuan produk. Yang kelima, mengetahui pengaruh ekuitas merek pengetahuan produk terhadap ketersediaan produk. Yang kelima, mengetahui pengaruh ekuitas merek pengetahuan produk dan ketersediaan produk terhadap secondary sales. Tempat dan waktu penelitian saya dilakukan di PT XYZ Produk Minuman dengan merek XY. Adalah perusahaan minuman dengan produk berkarbonasi dan halal. Lokasi pengambilan data untuk kuesioner dan data SKU, data stok dan forecast yaitu di lokasi PT XYZ yang merupakan tempat produk minuman XY tersebut. Tempat dan waktu penelitian untuk kegiatan penelitian saya ini terdiri dari pengajuan judul, bimbingan proposal, seminar proposal, bimbingan dan revisi hasil seminar proposal, pembuatan instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, dan yang terakhir ujian tesis. Di situ bisa terlihat ya, ada agendanya. Metode penelitian. Penelitian saya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif kausal komparatif. Tempatnya di PT XYZ yang merupakan tempat produksi minuman XY tersebut. Nah, penelitian saya menggunakan data primer, yaitu kuesioner, dan data sekunder, yaitu data SKU, data stok, dan forecast. Jenis penelitian saya yaitu asosiatif, hubungan, dan pengaruh. Satuan analisis adalah produk minuman dengan merek XY, merupakan perusahaan minuman dengan produk berkarbonasi dan halal, serta setiap individu atau responden yang telah mencoba atau mengetahui produk minuman. Teknik analisisnya yaitu menggunakan uji regresi sederhana, uji regresi berganda, uji hipotesis. Prosedur penelitian pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data sekunder dengan data dokumentasi dengan menggunakan analisis data teknik statistik dengan SPSS, Minitab, atau Google Collaboration, dan penyusunan menggunakan panduan rekomendasi dari UHAMKA. Populasi dan sampel. Nah, populasi ini adalah semua objek atau individu. Nah, populasi yang saya gunakan adalah seluruh karyawan yang terdapat pada PT XYZ. Sampel adalah bagian dari jumlah
populasi. Nah, di sini saya pemilihan sampel berisi tentang teknik sampling. Digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, menurut Pemasukaran tahun 2019, acuan umum untuk pengambilan sampel yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan peneliti. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel, pria atau wanita, junior atau senior, dan sebagainya. Ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Penelitian multivariate, termasuk analisis regresi berganda. Untuk sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel penelitian. Penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat. Penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Penelitian ini melakukan analisis data menggunakan kuesioner data terlebih dahulu. Pengujian data agar digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah penelitian. Dari validitas data dan reliabilitas data yang baik. Maka tahap uji instrumen ada uji kecukupan data, keseragaman data, uji validitas, serta uji reliabilitas data. Tahapan mengenai hasil kuesioner dengan bantuan uji regresi berganda, uji hipotesis, uji F, dan uji T parsial. Teknik pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yang telah selesai dilakukan penghitungan data. Kuesioner ini menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada kuesioner yang disebarkan menggunakan bantuan dari skala Likert. Rencana analisis data. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, ada analisis data. Nah, analisis data itu digunakan untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah penelitian yang memiliki validitas data serta reliabilitas data yang baik. Analisis data adalah pengujian mengenai hasil kuesioner, yaitu dengan bantuan dari uji regresi sederhana, uji regresi berganda, dan uji hipotesis. Sekian gagasan penelitian yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.